Halo, selamat pagi sahabat-sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini berjumpa kembali dengan saya dengan vlog dari Kota Bayu, Kota Angin, Kota Nganjuk. Oke, pagi ini saya sedang menghadapi kue apem. Oke guys, barangkali Anda orang Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kue apem. Baiklah, saya awali cerita saya pagi ini bahwa beberapa hari lagi nanti kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, biasanya kalau orang-orang di sekitar tempat tinggal saya mempunyai kebudayaan orang-orang Jawa itu sebelum melaksanakan ibadah puasa mereka itu membuat kue apem ya, membuat kue apem. Nah, itu masing-masing di setiap rumah begitu ya, mempunyai kebudayaan membuat kue apem, kemudian nanti apemnya untuk diantar ke tetangga. Oke, diantar ke tetangga, kemudian tetangga kita juga mengantar apem yang dibuat. Jadi setiap rumah itu membuat apem itu zaman dahulu. Nah, budaya tersebut sebagian dari masyarakat di Kota Nganjuk itu masih ada yang melaksanakan atau membuat kue apem setiap menjelang bulan Ramadan untuk diantarkan ke tetangga. Demikian istilahnya megengan, orang Jawa bilang itu megengan. Jadi setiap megengan, setiap rumah itu setiap keluarga membuat apem, kue apem. Nah, nanti pada saat mengantar ke tetangga biasanya dibarengi dengan buah pisang, pasangannya apem dan pisang. Nah, setiap rumah membuat kemudian ijol-ijolan, istilahnya tukar menukar. Jadi kita mengantar tetangga, kemudian tetangga juga mengantar kepada dengan kue yang sama, dengan buatan masing-masing. Nah, saat ini budaya tersebut sudah hampir punah. Jadi tidak semua orang membuat kue apem ini untuk diantar ke tetangga. Tapi lebih praktis lagi sekarang, setiap rumah membuat apem namun dikumpulkan ke musola di RT masing-masing. Nah, nanti di sana mereka berdoa bersama, kemudian setelah itu baru nanti dibagikan kepada yang hadir. Jadi kita tidak mubazir, tidak seperti zaman orang tua kita zaman dahulu. Kalau orang tua kita zaman dahulu kan setiap rumah, setiap keluarga membuat apem, kemudian nanti kalau sudah saling memberi dan saling menerima, nah pada akhirnya di rumah itu makanan tersebut menjadi menumpuk dan istilahnya mubazir. Nah, namun kita merasa aneh, pada zaman dahulu ekonomi masyarakat di Indonesia kan masih susah, tapi mereka masih bisa saling memberi dan menerima. Nah, itu pada saat menjelang bulan Ramadan. Belum nanti pada saat selesai bulan Ramadan mau menghadapi Hari Raya Idul Fitri, mereka juga ada istilah apalagi ya, saling memberi tapi dalam bentuk masakan, istilahnya maleman ya. Orang Jawa itu maleman. Jadi menjelang beberapa hari akhir dari bulan Ramadan mereka juga masak nasi, lauk pauk ya. Begitu terus diantar ke tetangga. Nah, tetangganya nanti juga mengantar kembali begitu. Jadi mengantar, nanti saling mengantar, tukar menukar masakan masing-masing. Padahal zaman dahulu kan masih ekonomi masyarakat masih susah. Namun saat ini setelah zaman saya ini, di mana ya masyarakat sudah tidak menggunakan cara-cara tersebut karena dipandang kalau sudah saling tukar menukar, saling memberi, saling menerima tersebut, akhirnya mubazir makanan tersebut, ya tidak termakan. Nah, sekarang simpel saja, kalau menghadapi bulan Ramadan, makanan apem ini dibawa ke musola ya. Nah, kalau menjelang Idul Fitri atau akhir dari bulan Ramadan juga begitu. Acara selamatan cukup dilaksanakan di musola atau di RT masing-masing. Nah, nilai apa yang terkandung dalam pembuatan kue apem ini? Nah, itu saya kurang paham ya.
Namun kalau saya menilai, saya pelajari dari nilai-nilai Pancasila itu sangat bagus sekali, karena kita dengan tetangga itu saling memberi dan saling menerima. Itulah nilai sosial yang patut kita teladani. Nah, itu saya kira sudah cukup bagus sebagai orang Indonesia kita menanamkan hal-hal semacam itu. Nah, sekarang nilai-nilai tersebut sudah berkurang, tapi karena manusia-manusia modern sekarang berpikir secara praktis. Oke, Anda yang ada di luar negeri, orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa, barangkali merindukan yang namanya kue apem. Oke, mari kita nikmati kue apem ini. Ini juga dari tetangga. Diantar oleh tetangga. Jadi apem ini juga pemberian teman saya kemarin ya. Ada yang diantar tetangga. Nah, ini bersamaan dilengkapi dengan buah pisang. Nah, bagaimanakah rasa kue apem tersebut? Apakah sama dengan kue apem zaman-zaman dahulu? Nah, ini orang-orang zaman sekarang dalam membuat kue apem ini lebih apa ya? Rasanya lebih enak gitu, lebih enak karena sudah ilmunya sudah banyak, sehingga membuat apem dengan variasi seperti membuat kue roti. Nah, ini rasanya mungkin lebih enak dari nenek-nenek kita zaman dulu waktu membuat apem. Nah, oke. Selamat menikmati apem yang sedang magenan. Mari, saya juga ingin mencoba guys, bagaimana rasanya. Ini kebetulan saya juga belum mencoba rasanya. Oke. Dan ini lebih praktis, sudah untuk menjaga kebersihan dibungkus dengan plastik. Oke, ini apemnya. Ini lebih lembut ya, lebih lembut, teksturnya, rasanya mungkin lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, emang betul ya, ini lebih lembut, lebih wangi. Kalau nenek-nenek kita dulu kan tidak sampai seperti ini ya membuatnya, tapi ya rasanya cukup enak ya zaman dulu. Terus dicampur dengan buah nangka, biasanya diberi buah nangka, diaduk terus kemudian nanti muncul kuning-kuning di sebelahnya. Mantap guys. Nah, mudah-mudahan generasi kita masih ada yang bisa mempertahankan budaya mengantar apem atau memberi dan menerima kue apem. Nah, ini budayanya orang Jawa gitu ya, nenek-nenek kita itu senang sekali. Dan uniknya lagi, zaman dulu kalau kita sedang disuruh orang tua kita atau nenek kita mengantar apem ke tetangga gitu, pada saat kita mengantar, kita ini pulangnya dikasih duit guys, aduh. Dikasih receh gitu, waduh, dikasih uang, nanti diberi sangu gitu, waduh. Makanya kalau kita lagi nganter apem atau nganter apa megengan atau maleman, waduh, senang kita berebut untuk, istilahnya orang Nganjuk bilang ater-ater ya. Karena kalau kita ater-ater itu biasanya yang kita anterin itu kadang orangnya yang nggak pelit. Oh, kita anak kecil, kita dapat duit. Nah, di situ lo senangnya. Oke, ini sekedar pengetahuan, barangkali anak-anak zaman sekarang tidak mengerti bagaimana bahagia anak zaman dahulu saat mengantar kue apem ke tetangga. Oke, selamat pagi. Semoga ini menjadi referensi atau menjadi pengetahuan buat Anda semua yang tidak mengenal dari nikmatnya kue apem. Setelah kita menikmati kue apem, acara berikutnya adalah saat ini, hari ini saya mau ke makam nenek moyang, ke makam orang tua, ke makam keluarga ya, untuk nyekar. Nah, ini juga menjadi budaya sebelum melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, kita biasanya ke makam dulu untuk nyekar. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga. Bye bye.